Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kami berkesempatan untuk menayangkan kembali mempraktekkan cara atau teknik membaca Al-Quran dengan cepat. Pada tayangan video ini akan kita baca dimulai dari halaman berikutnya. Jadi pada lembaran-lembaran yang saya gerakkan ini adalah lembaran-lembaran yang tidak kita baca, tapi kita mulai dari tahap pertama dengan membaca huruf-huruf hijaiyah. Pada tahap pertama huruf-huruf hijaiyah ini kita akan membaca dengan dua cara. Yang pertama membacanya secara beraturan. Kemudian yang kedua membacanya itu secara mengacak. Dua cara ini dalam rangka untuk kita pastikan bahwa kita membaca beraturan ataupun mengacak itu sudah benar. Tidak menghafal tapi mengenal huruf-huruf hijaiyah. Jika kita pastikan bahwa yang kita baca itu adalah kita mengenal huruf-huruf hijaiyah, maka kita langsung masuk pada halaman berikutnya. Nah, pada halaman berikutnya karena kita sudah menguasai hijaiyah, maka halaman-halaman berikutnya ini akan kita baca dengan satu ketukan. Ya. Nah, lembaran yang saya gerakkan ini lembaran yang saya gerakkan ini adalah lembaran-lembaran yang akan kita baca satu ketukan. Ingat, pada lembaran yang saya gerakkan ini adalah lembaran yang kita baca satu ketukan atau satu harokat. Jadi ketika kita baca ada yang masih memanjangkan, ada baiknya kita benar-benar teliti dan membiasakan lidah kita untuk membacakannya itu. Jika belum ada dua harokat, maka tetap saja kita baca satu harokat. Nah, contohnya pada dua huruf ini kita baca dengan satu ketukan. Contoh bata, tara, bara, ta'a, ba'ata. Jadi kalau kita membaca, kita acak untuk memastikan dia sudah mengenal huruf dan kemudian bacanya itu adalah satu harokat. Nah, kita akan masuk sampai pada penghujung halaman sebelum kita masuk pada tahap kedua. Pada halaman ini adalah halaman terakhir kita membaca dengan satu harokat. Contoh, ini 3 huruf, walaupun dia putus hurufnya atau dia berpisah hurufnya, maka tidak boleh baca dengan memanjangkan 2 harokat. Nahara, nahara, hayama, kahana, qahara, mana, kala, saya, kaya, maka, sahaja, sahaja, saja. Nah, ini adalah rangkaian terakhir dari tahap pertama untuk membacakan 2 huruf ataupun 3 huruf dengan satu harokat. Nah, kalau pada tahap pertama itu sudah berjalan dengan baik, maka kita akan masuk pada tahap yang kedua.
Tahap yang kedua ini seperti video sebelumnya, tahap kedua ada 6 pos ya, 2 harakat dengan 6 syakal. Pos yang pertama adalah alif berdiri tegak. Nah, jika ada alif berdiri tegak, maka kita wajib memanjangkannya itu 2 harakat. Memanjangkan 2 harakat. Contoh, bata, taba, yana, naya, tana. Ini tidak ada alif berdiri tegak. Beda dengan huruf atau kata berikutnya ya. Huruf yang sama tapi memiliki perlakuan yang berbeda. Jadi ini tidak ada alif berdiri, maka bacaannya itu 1 harakat. Tana, tana, nata, nata. Yang berikutnya ini ada 4 baris. Ini harus kita bedakan. Yang pertama tidak ada alif berdiri tegak. Yang kedua alif berdiri tegak di huruf yang pertama. Yang ketiga alif berdiri di huruf yang kedua. Kemudian yang keempat huruf ba ada alif berdiri tegak, kemudian huruf terakhir. Jadi bacaannya adalah bayana, 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 bayana. Karena posisi ada alif berdiri tegak di belakang ya, di huruf nun fathana, maka ditarik juga 2 harakat. Bayana, abada, 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 rohama, 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 rohama. Nah, ini adalah tahap kedua pada pos yang pertama. Kita akan masuk pada pos yang kedua adalah fathah berdiri tegak. Jadi kalau ada fathah berdiri tegak harus kita panjangkan juga 2 harakat. Contoh, adama, amana, wahada, ayata, jawaza, wakana, talaha, syaraba, alafa. Nah, ini adalah pos yang kedua dari tahap yang kedua. Kita akan masuk pada pos yang ketiga, ya sukun. Pada ya sukun ini kita akan membacanya itu dengan memanjangkan di huruf yang paling dekat dengan huruf ya sukun. Kita mulai dari kata yang pertama. Mohon perhatiannya pada pos ketiga, yaitu ya sukun. Pada ya sukun ini perlakuannya akan berbeda dengan 2 pos sebelumnya. Maka pada ya sukun kita akan memanjangkan di huruf yang paling dekat dengan ya sukun. Kita contohkan antara ji pertama, ini bahasa yang sangat sederhana untuk kita lebih cepat mengerti. Antara ji pertama dengan ji yang kedua, maka yang paling dekat dengan ya sukun adalah ji yang kedua. Maka akan kita tarik di ji yang kedua. Contoh, jiji, nini, lili, fifi, fa'ala, fi, tarik di fi karena
sebelum huruf ya sukun ada fa kasrah fi, maka kita panjangkan di huruf fa kasrah fi. Ada, qatada, qitada. Contoh berikutnya kita bisa perhatikan di kata berikutnya, kha, ini ada alif berdiri tegak, kemudian shi, i, yang paling dekat dengan ya sukun, karena yang akan kita praktikkan adalah ya sukun, maka perhatikan pada kata berikutnya antara shi dengan i, yang paling dekat dengan ya sukun adalah i. Maka jangan kita tarik di huruf shi, kita tariknya di huruf i. Khashi'ina atau khashi'in, khashi'in, khadi'ina, khadi'in, hafizin, la azida, sadiqina, sadiqina. Nah, itu adalah contoh pada pos yang ketiga. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini sebelum kita akan masuk pada pos yang berikutnya, pos yang keempat, maka metode ini yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa metode ini sangat cepat untuk pemula atau bagi yang tidak bisa sama sekali membaca Al-Quran. Maka jika kita ingin menggunakan cara ini atau teknik ini, maka untuk lebih maksimal atau lebih efektif, maka kita ajarkan kepada Allah yang akan kita ajarkan itu tidak boleh lebih dari 5 orang. Artinya karena ini waktu yang paling cepat untuk mereka cepat bisa membaca Al-Quran, maka ada baiknya kita ajarkan 2, 3 sampai 4 Allah saja yang bisa kita ajar sehingga benar-benar maksimal dan efektif. Kalau banyak Allah yang kita ajar, maka semakin kecil waktunya untuk kita ajar. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita masuk pada pos yang keempat, mari kita lihat tayangan video ini. Ini disebut dengan mat iwat, tanwin dihilangkan dibaca panjang. Tapi karena kita mau latih tanwinnya bagaimana, maka lepas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya wahudan, ka'adan, mubarakan, syahadatan, jami'an. Jadi ja dengan mi, yang paling dekat dengan ya mati ini mi. Jadi tariknya di mi. Jami'an. Urunan. Jadi uru waw mati ini, u dengan ru yang paling dekat dengan waw mati ru. Berarti tariknya tuh di ru. Urunan. Adudan. Ini ada tanda tarik, kecuali kata pakai mati iwat. Tapi karena kata mau latih tanwin langsung lepas, berarti adudan. Sabilaha, ini tarik karena ada alif berdiri di belakang. Zalaqan, ragadan, ta'aman, dhalalan. Sami, tarik ini karena ia mati. Sami'an, alim. Kenapa ini sakit? Ya, kakak baca kamu kan? Supaya mau kasih ingat dia punya pos-posnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu bala. Ini tarik karena ada berdiri itu.
Lu tarik karena ada waw mati. Bala fathah berdiri. Qalu bala. Faida rakibu. Faida tarik karena ada di berdiri. Faida rakibu. Bu tarik karena ada waw mati. La takhunu kanu lana abidina. Kanu lana abidina. Nanti kalau sampai di sukun, nanti di sini kata saya baca abidina lain. Tapi kanu lana abidin. Jadi dinnya ditarik, nunnya di sukun, mati. Kanu lana abidin. Amanu wa amilu sabiru wa raditu hajaru wa jahadu wajadu ma'amilu sadaqu ma'ahadu fayakidu laka wa kanu lana khashi'ina fala talumuni walumu qala ma nahakuma qala ma nahakuma. Oke, coba ya bacain muka-muka. Kau ini tarik tuh, tarik. Semuanya kayu. Ini kan kau ini kan tarik. Nah, dari berdiri itu tarik dulu. Oh, ini lakalu. Ah, yang kal. Tarik ya kau dulu kan ada di berdiri tuh. Tarik saja, tarik dulu, tarik akan dulu. Oh, panjang-panjang juga boleh. Ini bukan lu ini lah. Langsung boleh tarik. Tapi semua baca cepat begitu, baca cepat nanti salah. Kau ini tarik kan? Sekarang tariknya itu di pos-posnya. Kan kita mau praktek kan ini kan yang pos-posnya kan? Alif berdiri tarik, fathah berdiri tarik. Nah,